Makanya dipanggil dari dokter dari Jakarta. Dan saat operasi pertama itu tengkorak kepala aku itu dibor, jaraknya antara 2 jari itu dibor semua. Baru kulit tubuh aku tuh diambil terus buat dijadiin penutup, ditutup gitu pokoknya. Jadi aku tuh kecelakaan kena mesin perahu. Kalau di tempat aku bilangnya mesin getek, tapi yang gede, yang mesin yang gede, itu perahu yang gede. Nah itu ketarik semua sama kulitnya gitu. Jadi kepala aku tuh cuma tinggal batok kepalanya aja, tengkoraknya aja gitu. Jadi kulitnya lepas semua gitu, ketarik. Aku nggak bisa bayangin sih kalau emang aku bisa ngelihat kejadian itu gimana. Darah aku tuh banyak banget di perahu itu. Perahu itu tuh udah kayak disikat disiramin gitu, tetap lengket. Akhirnya perahunya ditenggelamin sama kakak aku. Setelah itu aku dibawa ke rumah sakit di tempat aku, di rumah sakit Pulang Pisau. Tapi di situ nggak ada alat, tapi aku ditahan. Nah aku dibawa di RS, tapi sebelum aku dibawa ke RS itu rumah aku kan kayak harus nyebrang sungai gitu kalau ke kabupatennya. Jadi kayak harus nyebrang sungai gitu, kayak durasinya bakal lama gitu perjalanannya. Terus dibawa ke rumah sakit, tapi di rumah sakit tempat aku itu alat-alatnya tuh nggak ada karena rumah sakitnya itu baru dibangun, baru dipindah dan baru dibangun. Jadi dokternya juga nggak mungkin lengkap gitu. Jadi aku di situ ditahan lama banget, berjam-jam. Tapi untung ada dokter yang emang kenal sama keluarga aku, terus dia bilang ini parah banget. Terus dirujuklah ke rumah sakit di Banjarmasin gitu. Setelah dirujuk itu perjalanannya kalau dari tempatku ke Banjarmasin itu sekitar makan waktu 4 jam. Itu kebayang gak lamanya, dan aku masih bisa bertahan gitu. Tapi cuma salahnya itu waktu kecelakaan. Jadi salahnya itu di bagian rumah sakit itu kulit kepala aku yang lepas itu nggak dibersihin gitu, nggak dikasih es batu gitu biar urat-urat sarafnya itu masih bisa buat dipakai gitu. Nah kesalahannya itu gitu. Jadi kata dokter yang di Jakarta itu seharusnya kulitnya itu dibersihin, jadi biar masih bisa dipakai gitu, seharusnya kayak gitu. Tapi karena kurang pengetahuan ya jadinya kayak gitu, jadi nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya diambillah kulit dari tangan, dari belakang, dari kaki. Nanti aku fotoin ya biar kalian lihat. Dari situ aku operasi pertama itu makan waktu 12 jam, dan aku ngebutuhin tiap kali operasi itu 8 kantong darah. Dan itu pas di akhir-akhir operasi itu susah banget nyari pendonornya karena banyak yang. Jadi selama aku sakit aku udah ngejalanin 4 kali operasi, yang ketiganya gagal karena aku terus tiduran dan nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri karena kepalanya tuh berat banget. Jadi tiap kali operasinya itu makan waktunya lama banget. Nah selama operasi itu aku selama 3 bulan nggak keluar pokoknya nggak keluar ruangan gitu, pokoknya aku di ruangan terus selama 3 bulan. Dan itu tuh nyiksa banget karena operasi pertama itu bagian setengah dari muka aku itu diperban, jadi aku nggak bisa ngelihat apa-apa, gelap. Sampai operasi kedua itu juga sama, aku cuma bisa nangis pengen ngelihat. Ya sedih aja sih gitu kayak. Tapi dokternya juga bilang salut banget karena aku di saat kejadian itu aku nggak pingsan sampai di rumah sakit di Kalimantan Selatan, karena dia juga sampai geleng-geleng kepala. Itu adalah penanganan yang emang sangat parah dan mereka tuh juga nggak ada alatnya. Makanya dipanggil dari dokter dari Jakarta. Dan saat operasi pertama itu tengkorak kepala aku itu dibor,
jaraknya antara 2 jari itu dibor semua, baru kulit tubuh aku tuh diambil terus buat dijadiin penutup, ditutup gitu pokoknya, kayak jadi dijadiin kayak kulit kepala aku gitu. Jadi tiap kali operasi kulit tubuh aku tuh selalu diambil tuh, jadi kepala aku ini semuanya tuh buatan gitu, dari saraf buatan, kulit buatan, semuanya buatan gitu. Dan ini tuh nggak bisa pakai kulit orang lain karena takutnya nggak nyatu tuh, makanya alasannya pakai kulit aku sendiri. Dan selama aku di rumah sakit itu yang paling sering ngejagain aku itu mama aku. Kalau kakak aku, papa aku tuh gantian, sampai mama aku tuh 4 hari 4 malam nggak duduk, berdiri terus karena aku terus manggil dia. Pokoknya aku selama di rumah sakit tuh dikit-dikit nyariin mama. Tapi pada saat masa itu juga aku sering banget bikin mama aku sedih, karena aku selalu nyalain dia, gara-gara mama aku kayak gini gitu, gara-gara mama aku jadi kecelakaan gitu. Padahal siapapun gak pengen aku kayak gini.